Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, pembelajaran kali ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran pertama ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu 3.1 siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. 4.1 siswa dapat menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Ada yang sudah tahu? Saat berada di suatu tempat, kita pasti sering memperhatikan keadaan di sekitar kita kan? Nah, saat itu kita bisa mengamati keadaan di suatu tempat itu dengan sesama atau sungguh-sungguh. Kamu bisa mendapatkan berbagai informasi di sana, misalnya objek yang ada di sekitar, kegiatan yang ada di sekitar, dan suasana di sekitar. Semua informasi yang didapat dari pengamatan tersebut dapat dibuat menjadi sebuah teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu bisa berisi informasi tentang suatu objek atau kejadian yang diamati meliputi waktu, tempat, hingga proses. Jadi, apa itu laporan teks hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung atau fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Terus, bagaimana ya cara mengetahui informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan? Untuk mengetahui informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan, kalian perlu mencermati isi teks tersebut. Pertama, bacalah atau dengarkan setiap bagian laporan dengan seksama. Kedua, catat setiap informasi penting yang kalian temukan. Ketiga, setelah itu barulah kamu dapat memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Berikut adalah contoh teks laporan hasil pengamatan. Silakan dibaca dengan seksama. Berikut Setelah kalian membaca teks laporan hasil pengamatan tersebut dengan seksama, sekarang kerjakan tugas 1 di buku tugas masing-masing. Tugas 2, gurumu akan membacakan teks laporan hasil pengamatan. Dengarkan secara seksama dan catat informasi penting yang kamu dengar. Bayu, Edo, Mita, dan teman sekelasnya melakukan pengamatan terhadap tanaman langka Indonesia, yaitu Rafflesia arnoldi. Pengamatan tersebut dilakukan di Kebun Raya Bogor pada hari Jumat 2 Maret 2018. Mereka pun diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka ketahui setelah mengamati Rafflesia arnoldi secara langsung. Berikut hasil pengamatan Bayu terhadap Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan salah satu tumbuhan khas Indonesia yang keberadaannya mulai langka. Berdasarkan sejarahnya, Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1818 di suatu hutan di Sumatera. Sejak saat itu, Pulau Sumatera pun dianggap sebagai habitat asli dari Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi dikenal juga oleh masyarakat sebagai bunga bangkai. Bunga pada Rafflesia arnoldi dapat mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap jika sudah mekar.
Bau tidak sedap itulah yang dianggap seperti bau bangkai. Selain bau yang tidak sedap, Rafflesia arnoldi dikenal dengan kelopak bunganya. Rafflesia arnoldi memiliki bunga dengan 5 mahkota bunga yang melebar. Sementara itu, kelopak-kelopak bunga tersebut berwarna orange dengan bintik berwarna putih. Setelah mendengarkan teks tersebut secara seksama, sekarang tuliskan informasi tersebut pada bagan laporan seperti di bawah ini. Setelah menuliskannya, baru buatlah recording dengan membacakan laporan hasil pengamatan yang sudah kamu tulis barusan. Oke, pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.